Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengenai gambaran dan struktur organisasi proyek. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibra Gulam Ahmad. Saya Ilva Vidiana. Untuk saya Khairul Anam. Saya Muhammad Hamzah. Perkenalkan saya Muhammad Wahyu Ramadan. Oke, next. Selanjutnya, struktur organisasi dan uraian tugas. Struktur organisasi itu di mana bagian dari manajemen atau pengelolaan proyek dengan cara tertentu untuk mendapatkan tujuan tertentu. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek. Berikut adalah bagian dari struktur organisasi proyek. Next. Unit organisasi pemilik proyek atau employer. Di sini ada 8 bagian. Yang pertama pemilik proyek, kemudian bendahara, kemudian kepala urusan tata usaha, kemudian kepala urusan teknik, pengawas lapangan, pelaksana kegiatan, pemegang kas, dan pelaksana administrasi keuangan. Yang pertama pemilik proyek. Sebagai pemimpin proyek diangkat untuk memimpin pelaksana kegiatan proyek dan harus mempunyai hak, wewenang, fungsi, serta tanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek, kemudian menandatangani surat perintah kerja atau SPK dan surat perjanjian atau kontrak antara pimpinan proyek dengan kontraktor. Kemudian mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor, menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang, kemudian menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan, dan yang terakhir memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas. Next. Yang kedua, bendahara. Next. Pada tahap bendahara yang merupakan untuk tanggung jawab kepada pimpinan proyek atas pengaturan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pelaksanaan keuangan daerah provinsi masing-masing. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama mematuhi peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan keuangan daerah dan negara. Kemudian membuat buku kas umum beserta buku penunjangnya. Kemudian mengadakan data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan. Kemudian bertanggung jawab atas uang kas proyek yang diamanatkan oleh pemimpin proyek. Kemudian menyelenggarakan pengurusan keuangan baik bersifat penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan keuangan proyek. Dan yang terakhir membuat surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembangunan atau SPJP. Next. Yang ketiga, kepala urusan tata usaha. Untuk tugasnya sendiri, next, yaitu yang pertama menginventariskan semua barang-barang milik proyek, kemudian membuat pembukuan arsip-arsip selama pelaksanaan proyek, kemudian memelihara peralatan administrasi dan bangunan kantor, kemudian mempersiapkan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek tersebut. Next. Kemudian yang keempat, kepala urusan teknik. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama membantu pelaksana kegiatan dalam mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan. Kemudian membantu mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sehingga sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian memberikan saran-saran teknis kepada pelaksanaan kegiatan. Kemudian mengambil keputusan yang berhubungan dengan proyek atas persetujuan pelaksana kegiatan.
Dan yang terakhir mengumpulkan, meneliti, dan mengolah data yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Hamzah. Baik, selanjutnya itu adalah pengawas lapangan. Next. Nah, pada pengawas lapangan yang merupakan tahap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Apakah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati? Nah, agar dapat memberikan laporan kepada pimpinan proyek mengenai kualitas material dan peralatan yang digunakan sesuai dengan rencana atau belum. Next. Selanjutnya ada pelaksana kegiatan. Lalu apa sih tugas pelaksana proyek? Pelaksana proyek itu bertugas mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pelaksanaan. Ada juga tugas dari pengawas memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas, lalu menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang, menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan. Selanjutnya ada pemegang kas. Pemegang kas ini bertugas menyelenggarakan data-data kearsipan yang berhubungan dengan bukti-bukti pembukuan keuangan selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan proyek, melaksanakan pembayaran atau persetujuan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan surat permintaan pembayaran atau SPP, menyelenggarakan buku kas umum dengan buku-buku pembantunya. Next. Selanjutnya ada pelaksana administrasi keuangan. Mempersiapkan daftar biaya terkait dengan rencana dalam bentuk batas biaya dan target biaya untuk setiap bagian pekerjaan. Menyelenggarakan sistem administrasi umum dan teknis dalam rangka memperlancar pengelolaan proyek. Ada juga tugasnya itu membuat pembukuan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek, melaksanakan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Next. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ibra. Unit organisasi kontraktor pelaksana. Ada dua wewenang dan hak kontraktor. Wewenang. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan proyek, membuat usulan-usulan atau perubahan yang perlu. Yang kedua adalah hak. Yang satu menerima daerah kerja proyek, yang kedua memperoleh pembayaran. Next. Ini adalah struktur-struktur yang ada di yang tersebut, bagian tersebut, organisasi kontraktor tersebut. Next. 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 General Superintendence. Pada General Superintendence adalah unit organisasi kontraktor pelaksana yang berada di lapangan. General Superintendence merupakan wakil mutlak dari perusahaan. Next. General Superintendence bertanggung jawab kepada General Superintendence mengambil keputusan yang berkenan dengan proyek atas persetujuan General Superintendence, membantu General Superintendence dalam mengkoordinir pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai. Next. Saya Engineer Manager. Next.
bertanggung jawab atas urusan teknik yang di lapangan, memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain dari lapangan berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja, sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan, melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan dokumen kontrak. Next. Size ABM Manager administrasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi di lapangan, membuat laporan keuangan mengenai seluruh pengeluaran proyek, membuat secara rinci pembukuan keuangan proyek, memeriksa pembukuan arsip-arsip selama pelaksanaan proyek. Site Operation Manager. Next. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan, melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak, memotivasi pelaksana agar mampu bekerja dengan tingkat efisien dan efektivitas yang tinggi, menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian dari pelaksanaan pekerjaan. Progress atau monthly certificate memberikan rekomendasi kepada perencana agar dapat mencapai kemajuan pekerjaan yang telah direncanakan, memonitor kemajuan pekerjaan yang telah selesai, memeriksa kemajuan apakah pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Next. Quality control. Next. Memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang telah selesai, memberikan saran kepada pelaksana agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen, memeriksa kualitas material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak, mengkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien, melaksanakan pekerjaan harian lapangan. Next. Yang ke-9, surveyor atau drawing. Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam proyek, bertanggung jawab atas data-data pengukuran, melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Khairul Anam. Baik, untuk selanjutnya yaitu unit organisasi pengawasan proyek. Next. Untuk bagian-bagiannya sendiri di sini ada core team, professional team, dan lalu untuk field supervision team. Next. Selanjutnya yaitu highway engineer. Tugas highway engineer yaitu menganalisis data survei lapangan, data lain yang tersedia seperti tipe dan volume lalu lintas, menyiapkan detail desain, perkiraan jumlah dan biaya, serta pekerjaan dan usulan perubahan. Untuk selanjutnya yaitu menyiapkan rencana kerja, detail pekerjaan, untuk menyelidiki termasuk pengeboran atau sondir jika diperlukan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim supervisi dalam melaksanakan rencana kerja di lapangan. Untuk C, melaksanakan review desain dan usulan perubahan desain serta biaya, menyiapkan gambar teknis dan untuk membuat laporan dan pelaksanaan kegiatan. Next. Unit organisasi kontraktor pelaksana. Tugas konsultan supervisi yang pertama adalah mengawasi atau mengendalikan semua kegiatan proyek yang ada di lapangan. Kedua, mengawasi atau mengendalikan jadwal semua kegiatan proyek yang ada di lapangan. Ketiga, sebagai pengendali biaya untuk semua kegiatan proyek yang ada di lapangan tersebut. 4,
sebagai pengawas kualitas dan kuantitas dari konstruksi itu. 5. Mengawasi metode kerja pelaksanaan. 6. Membuat laporan. Next. Untuk struktur dari organisasi konsultan perencana seperti yang ada pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya yaitu General Superintendent. Pada General Superintendent adalah unit organisasi kontraktor pelaksana yang berada di lapangan. General Superintendent merupakan wakil mutlak dari perusahaan itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu Deputy General Superintendent. Tugas Deputy General Superintendent yaitu pertama, bertanggung jawab kepada General Superintendent. Yang kedua, mengambil keputusan yang berkenan dengan proyek atas persetujuan General Superintendent. 3. Membantu General Superintendent dalam mengkoordinir pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai. Selanjutnya, next. Site Engineering Manager. Tugas Site Engineering Manager yaitu bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada di lapangan. Kedua, memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain dari lapangan berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja demikian rupa sehingga tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan dokumen kontrak. Next. Administrasi Manager. Tugas dari Administrasi Manager yaitu pertama, bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi di lapangan. Kedua, membuat laporan keuangan mengenai seluruh pengeluaran proyek. Ketiga, membuat secara rinci pembukuan keuangan proyek. Keempat, memeriksa pembukuan arsip-arsip selama pelaksanaan proyek. Site Operation Manager. Tugas Site Operation Manager yaitu mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan, melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak, memotivasi pelaksana agar mampu bekerja dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian dan pelaksanaan pekerja. Next. 6. Progress atau Monthly Certificate MC. Tugasnya sendiri yaitu A. Memberikan rekomendasi kepada perencana agar dapat mencapai kemajuan pekerjaan yang telah direncanakan. Kedua, memonitori kemajuan pekerjaan yang telah selesai. Selanjutnya yaitu memeriksa kemajuan apakah pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Next. Selanjutnya yaitu quality control. Tugas dari quality control yaitu memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang telah selesai. Kedua, memberikan saran kepada pelaksana agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen. Selanjutnya, memeriksa kualitas material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Next. Pelaksana yaitu pertama, melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak. Kedua, mengkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan pekerjaan harian lapangan. Next. Surveyor atau drawing. Tugas dari surveyor atau drawing yaitu membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam proyek dan bertanggung jawab atas data-data pengukuran di lapangan, melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek. Untuk selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Wahyu. Ya, untuk selanjutnya itu adalah unit organisasi konsultan pelaksana, yang dimana di dalam organisasi konsultan pelaksana itu tadi ada bagian-bagian, yaitu pertama adalah site engineer. Jadi tugas site engineer itu pertama adalah bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Yang kedua, mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan, memberikan petunjuk-petunjuk atas wewenang yang diberikan pelaksana kegiatan.
lalu mengatur atau menggerakkan kegiatan teknis agar dicapai efisiensi pada setiap kegiatan, mengecek dan menandatangani dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan. Lalu yang kedua ada highway engineer. Jadi tugas highway engineer sendiri itu adalah menganalisa data survei lapangan, data lain yang tersedia seperti tipe dan volume lalu lintas, dan menyiapkan detail desain, perkiraan jumlah dan biaya, serta pekerjaan dan usulan perubahan. Lalu menyiapkan rencana kerja detail pekerjaan untuk menyelidiki termasuk pengeboran atau sondir jika diperlukan dan mengkoordinasikan semua kegiatan tim supervisi dalam melaksanakan rencana kerja di lapangan. Yang ketiga adalah melaksanakan review desain dan usulan perubahan desain serta biaya. Menyiapkan gambar teknis untuk membuat laporan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan. Yang ketiga yaitu adalah Chief Inspector. Tugas Chief Inspector sendiri itu adalah bertanggung jawab kepada site engineer, membantu site engineer dalam menyiapkan data untuk final payment, memberikan laporan kemajuan kepada pekerjaan kepada site engineer, melaksanakan pengarsipan surat-surat laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan, dan lain-lain. Yang terakhir membuat catatan harian tentang pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Yang keempat adalah quality engineer. Tugas dari quality engineer yaitu bertanggung jawab kepada site engineer, menyerahkan kepada site engineer himpunan data bulanan, pengendalian mutu paling lambat 14 bulan berikutnya. Himpunan data harus mencakup semua tes laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci. Melakukan semua analisa, semua tes termasuk usulan komposisi campuran, job mix, formula, dan justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut. Memerintahkan kontraktor untuk membongkar dan memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Menolak material dan peralatan kontraktor yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, memeriksa hasil pekerjaan dari kontraktor apakah sesuai mutu dan kualitas yang ditentukan. Yang kelima adalah quantity engineer. Tugas dari quantity engineer sendiri yaitu bertanggung jawab kepada site engineer, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan. Menolak pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan terakhir, memberikan laporan tertulis pada pelaksanaan kegiatan atas hal-hal yang menyangkut masalah pengendalian kuantitas. Yang keenam adalah ada inspektor. Jadi tugas inspektor yaitu mengikuti petunjuk chief inspektor dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mengirim laporan kepada site inspektor. Yang ketiga, mengadakan pengawasan yang terus-menerus di lokasi pekerjaan yang sudah dikerjakan dan memberi laporan pada chief inspektor atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertulis. Yang keempat adalah menyiapkan catatan harian untuk peralatan, tenaga kerja, dan bahan yang digunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian. Yang ketujuh ada surveyor. Jadi tugas surveyor di sini yaitu bertanggung jawab kepada quantity engineer. Kedua, melakukan pengawasan ketelitian pengukuran oleh kontraktor terhadap titik-titik penting sehingga tidak terjadi selisih dimensi maupun elevasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan semua data pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dan bertanggung jawab atas ketelitian yang didapat. Lalu yang terakhir ada lab technician. Tugas lab technician yaitu melaksanakan pengambilan contoh tanah atau sampel tanah, material, dan melakukan pengujian tanah di laboratorium. Yang kedua yaitu mengevaluasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap penelitian dan kebenaran hasil yang diproses. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Silakan Saudara Ilva Widiana untuk menutup presentasi hari ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi hari ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.